Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan, mengenai etika dalam kesehatan digital dan kecerdasan buatan. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Silakan. Perkenalkan, nama saya Amanda Aulia Fitriani Haris dengan NIM 192251038. Kenalkan nama saya Dikri Lami dengan NIM 151251221. Perkenalkan nama saya Gabriela Marcelin Karisa Hutajulu dengan NIM 111251079. Perkenalkan, nama saya Kimi Kianero dengan NIM 111251078. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abduh dengan NIM 111251083. Perkenalkan, nama saya Naura Feni Dainta dengan NIM 121251066. Perkenalkan, nama saya Renata Niksya Karisminti dengan nomor NIM 111251081. Perkenalkan, saya Sinta Aulia Afidah dengan NIM 441251043. Perkenalkan, saya Tania Livia Fauzia dengan NIM 191251056. Dan perkenalkan, nama saya Valerina Kris Andra Putri dengan NIM 432251074. Oke, baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pembahasan mengenai latar belakang. Nah, dewasa ini kita itu sering sekali kan mendengar istilah AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan dalam sektor, entah itu sektor pekerjaan, pendidikan, maupun sektor lainnya. Nah, menurut Siahaan et al. Pada tahun 2020, Artificial Intelligence merupakan kecerdasan buatan yang diprogram untuk meniru perilaku serta kebiasaan manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, kehadiran AI ini bertujuan untuk membantu dan mempermudah manusia dalam menyelesaikan pekerjaannya, khususnya pekerjaan yang membutuhkan tingkat konsentrasi yang tinggi. Nah, selain sektor-sektor tersebut, penerapan AI ini juga mulai berkembang nih dalam sektor kesehatan. Nah, menurut San Haji dan Hizbullah pada tahun 2024, penggunaan AI dalam bidang kesehatan dapat mempermudah tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien sekaligus membantu masyarakat dalam melakukan proses administrasi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Trenggono dan Paktiar pada 2023 juga mengklasifikasikan penggunaan AI di bidang kesehatan dalam dua tipe. Nah, tipe yang pertama itu ada AI virtual dan AI fisik. Untuk AI virtual ada aplikasi rekam medis elektronik, sedangkan AI fisik ini dapat diwujudkan dalam bentuk robot yang membantu proses tindakan medis seperti operasi untuk dokter. Dengan demikian, kita tuh dapat menyimpulkan kalau misalnya penggunaan AI dalam sektor kesehatan ini berpotensi besar dalam meningkatkan efisiensi kerja tenaga medis serta mempermudah pelayanan bagi masyarakat. Tetapi sayangnya, di balik berbagai kemudahan yang ditawarkan, penggunaan AI dalam sektor kesehatan sayangnya memunculkan sejumlah permasalahan baru yang berkaitan dengan aspek etika, sosial, dan juga hukum. Yang hingga saat ini tuh sayangnya juga belum sepenuhnya terselesaikan. Nah, penggunaan AI yang tidak tepat ini dikhawatirkan dapat menimbulkan permasalahan serius, terutama terkait dengan privasi dan keamanan data pasien. Selain itu, proses pengambilan keputusan oleh sistem AI masih dianggap sulit untuk dijelaskan dan dipahami, sehingga menimbulkan persoalan mengenai transparansi dan akuntabilitas. Nah, permasalahan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan penting nih, yaitu apabila terjadi kesalahan pada sistem AI yang berujung pada kerugian bahkan kematian pasien, lalu siapa yang harus bertanggung jawab, apakah dokter atau tenaga kesehatan atau penggembang AI tersebut? Nah, selain itu, isu terkait bias dan keadilan dalam pengambilan keputusan AI juga dapat menjadi perhatian serius. Penggunaan AI secara berlebihan dikhawatirkan dapat mengurangi kualitas interaksi antara dokter dan pasien yang selama ini dibangun melalui empati dan komunikasi yang mendalam. Mungkin bisa dilanjutkan.
oleh teman-teman saya. Nah, berdasarkan latar belakang, kami dapat merumuskan 4 rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesehatan digital dan juga kecerdasan buatan atau AI dalam layanan kesehatan. Yang kedua, bagaimana prinsip etika, regulasi, dan pedoman dalam penerapan teknologi digital dan AI dalam layanan kesehatan. Yang ketiga, apa tantangan dan resiko yang muncul dalam penggunaan kesehatan digital dan AI dalam layanan kesehatan. Dan yang keempat, bagaimana contoh penerapan teknologi kesehatan dan AI dalam praktik nyata layanan kesehatan. Kemudian, dari latar belakang dan juga rumusan masalah, kami membagi dua tujuan, yaitu tujuan umum dan juga tujuan khusus. Untuk tujuan umum sendiri, yaitu untuk memahami dan menganalisis berbagai aspek etika dalam layanan kesehatan digital dan kecerdasan buatan atau AI, dimulai dari pengertian, prinsip etika, regulasi, pedoman, tantangan serta resiko, serta penerapan teknologi kesehatan dan AI bagi layanan kesehatan. Kemudian tujuan khususnya itu ada mendeskripsikan pengertian kesehatan digital dan kecerdasan buatan atau AI dalam transformasi layanan kesehatan. Kemudian mengidentifikasi prinsip etika, regulasi, dan pedoman yang mengatur dalam penerapan kesehatan digital dan AI dalam layanan kesehatan. Yang ketiga, menjelaskan berbagai tantangan dan risiko dalam penerapan penggunaan kesehatan digital dan AI dalam layanan kesehatan. Dan yang terakhir, mengetahui contoh penerapan dalam praktik penggunaan kesehatan digital dan AI, serta menganalisis studi kasus untuk memahami dampak etika dalam transformasi layanan kesehatan. Selanjutnya saya pada bab 2 pada uraian kasus, itu adalah kasus pada chatbot AI replika. Salah satu penerapan AI dalam kesehatan pada saat ini yaitu adalah chatbot AI bernama Replika. Nah, apa itu Replika? Replika adalah chatbot yang memiliki fungsi sebagai penghubung emosional dan diperuntukkan untuk individu yang memiliki kondisi mental rentan. Bagaimana cara kerja dari Replika ini? Replika ini berfungsi sebagai teman virtual dan mampu melakukan percakapan personal untuk memberikan dukungan emosional kepada penggunanya. Aplikasi ini digunakan bagi individu yang mengalami kesepian, stres, atau gangguan kesehatan mental, sehingga pengaruh respons AI sangat signifikan terhadap kondisi psikologis pengguna. Nah, penggunaannya ini meskipun memiliki dampak positif bagi penggunanya, bukan berarti tidak ada dampak negatifnya. Di sini ada beberapa kekhawatiran etika terkait privasi data, keamanan, dan potensi berbahaya bagi kesehatan mental pengguna. Dan bahkan, menurut laporan dari Italy's Data Protection Agency pada tahun 2023, replika sempat dilarang untuk diakses, bagi, eee, penduduk Italia karena memiliki beberapa dampak negatif tersendiri, seperti menimbulkan risiko serius terutama bagi anak muda dan kelompok yang rentan secara mental. Di sisi lain, eee, chatbot replika ini dinilai dapat mengakses dan memproses data pribadi pengguna tanpa perlindungan yang memadai, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan keamanan data, dan juga beberapa pengguna melaporkan bahwa replika menyetujui pikiran berbahaya atau mendorong ketergantungan emosional yang justru berpotensi memperburuk kesehatan mental. Nah, kasus ini menggambarkan tantangan etika dalam kesehatan digital dan AI, di mana teknologi seharusnya memberikan kemudahan justru dapat memberikan bahaya jika tidak diakses dengan baik. Selanjutnya pada 2.2 di analisis kasus, ada beberapa pelanggaran prinsip yang terjadi di penggunaan chatbot replika ini. Di antaranya adalah pelanggaran prinsip keselamatan atau non-malfeasance, masalah akuntabilitas dan tanggung jawab, dan risiko dehumanisasi dalam layanan kesehatan mental. Pada prinsip non-malfeasance ini, dalam konteks kesehatan mental seperti yang saya katakan sebelumnya, AI seharusnya tidak membahayakan pengguna. Namun, respons replika justru dapat menimbulkan risiko psikologis yang buruk. Lalu yang kedua, di masalah akuntabilitas tanggung jawab, ketika AI berperan, sebagai terapis atau konselor layaknya replika ini, tidak ada kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas dampak negatif dari saran atau respons yang diberikan AI. Lalu yang terakhir di risiko dehumanisasi dalam layanan kesehatan mental, interaksi dengan AI ini berpotensi menghilangkan unsur empati atau unsur kemanusiaan itu sendiri, di mana seharusnya ada pemahaman mendalam dan hubungan profesional yang seharusnya menjadi dasar layanan kesehatan mental.
Nah, oleh karena itu sangat penting untuk adanya regulasi dan pengawasan etika AI, di mana kasus replika ini menunjukkan bahwa pengembangan dan penggunaan AI di bidang kesehatan digital memerlukan regulasi yang ketat untuk melindungi pengguna, khususnya kelompok rentan seperti anak muda dan individu yang memiliki gangguan kesehatan mental. Selanjutnya 2.3 dilanjutkan teman saya. Selanjutnya di 2.3 manfaat. Chat Chatbot replika memiliki berbagai manfaat bagi penggunanya, khususnya dalam aspek emosional dan sosial. Replika dapat berperan sebagai teman virtual yang selalu siap diajak berbicara kapan saja, sehingga membantu mengurangi rasa kesepian, terutama bagi individu yang sulit menemukan tempat untuk bercerita. Replika juga menyediakan ruang yang aman untuk mengekspresikan emosi tanpa rasa takut dihakimi. Selain itu, replika dilengkapi dengan sistem percakapan adaptif yang mampu menyesuaikan gaya komunikasi sesuai kebutuhan pengguna. Fitur ini bermanfaat untuk meningkatkan kepercayaan diri, melatih empati, serta membantu penggunaan lakukan refleksi diri. Dalam beberapa kasus, replika juga dapat membantu mengurangi stres melalui percakapan positif, latihan pernafasan sederhana, dan dukungan emosional ringan. Kemudian di 2.4 ada dampak. Penggunaan chatbot replika menimbulkan berbagai dampak, baik positif dan negatif. Dari sisi positif, replika mampu memberikan dukungan emosional yang konsisten dan membantu pengguna memahami serta mengelola perasaan mereka dengan lebih baik. Banyak pengguna merasa terbantu karena dapat berbicara secara bebas tanpa tekanan sosial. Namun, di sisi lain, penggunaan replika yang berlebihan dapat memunculkan ketergantungan emosional. Hal ini beresiko mengurangi interaksi sosial di dunia nyata dan membuat pengguna sulit membedakan batas antara hubungan dengan AI dan hubungan antar manusia. Selain itu, percakapan yang bersifat pribadi juga berpotensi menimbulkan risiko terhadap keamanan dan privasi data pengguna. Dia yang 2.5 ada tantangan isu dan etika. Dalam konteks etika, terdapat beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Isu utama adalah privasi dan keamanan data. Mengingat replika mengumpulkan percakapan yang bersifat sangat personal, jika tidak dikelola dengan baik, data tersebut akan beresiko disalahgunakan atau bocor. Penggunaan replika secara intensif juga dapat memicu ketergantungan emosional, terutama ketika pengguna mulai menggantikan hubungan sosial nyata dengan interaksi bersama AI. Selain itu, interaksi yang bersifat romantis atau terlalu intim dengan AI menimbulkan perdebatan etis mengenai batas hubungan manusia dan mesin. Kurangnya pengawasan profesional juga beresiko membuat pengguna menjadikan chatbot sebagai pengganti tenaga ahli kesehatan mental. Oleh karena itu, meskipun replika memiliki potensi positif, penggunaannya harus dilakukan secara bijak dengan kesadaran akan batasan dan tanggung jawab etis. Kita masuk pada bagian kerangka konseptual. Jadi, kesehatan digital atau digital health merupakan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang kesehatan untuk mengelola penyakit, mengurangi risiko kesehatan, dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Contoh penerapan kesehatan digital antara lain ada telemedicine, aplikasi kesehatan, dan rekam medis elektronik. Sementara itu, kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam kesehatan merupakan bagian dari kesehatan digital yang menggunakan teknologi seperti machine learning dan analisis data. Di sini, AI berperan dalam membantu tenaga kesehatan, khususnya dalam proses diagnosis, prediksi penyakit, dan pengambilan keputusan klinis. Maka dari itu, kesehatan digital dan AI memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan. Bisa dilanjutkan oleh teman saya? Namun pemanfaatan kesehatan digital dan kecerdasan buatan harus diimbangi dengan penerapan prinsip-prinsip etika. Dalam kerangka konseptual ini terdapat 6 prinsip etika utama yang menjadi landasan penerapan AI dalam layanan kesehatan. Prinsip yang pertama adalah privasi dan kerahasiaan data, yang dimana menekankan pentingnya perlindungan data kesehatan pribadi pasien. Prinsip kedua adalah persetujuan atau informed consent, di mana pasien harus memahami bagaimana data mereka akan digunakan, termasuk risiko dan manfaatnya. Prinsip ketiga adalah keselamatan dan keandalan, yang menuntut agar sistem AI tidak menimbulkan kerugian dan tetap berada dalam pengawasan manusia. Prinsip keempat adalah transparansi dan akuntabilitas, yaitu kejelasan dalam proses pengambilan keputusan AI serta penentuan pihak yang bertanggung jawab.
prinsip kelima adalah keadilan dan non-diskriminasi untuk mencegah bias algoritma yang dapat merugikan kelompok tertentu. Dan prinsip yang terakhir adalah kemanusiaan, di mana menekankan bahwa penggunaan teknologi tidak boleh menghilangkan empati dan hubungan profesional antara tenaga kesehatan dan juga pasien. Seluruh prinsip ini didukung oleh regulasi nasional dan pedoman internasional, sehingga penerapan AI dalam kesehatan tetap etis, aman, dan bertanggung jawab. Lalu kita akan membahas bab 4 tinjauan pustaka. Kita akan membahas tentang kesehatan digital dan kecerdasan buatan dalam layanan kesehatan. Kesehatan digital mencakup ekosistem luas di mana TIK diterapkan untuk mendukung fungsi medis. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ini untuk meningkatkan layanan medis-medis mulai dari pengelolaan penyakit, pencegahan risiko kesehatan, hingga perangkat kualitas hidup. Lalu Artificial Intelligence AI dalam health, bagian dari kesehatan digital yang menggunakan algoritma cerdas untuk menganalisis data medis berskala besar, meniru cara berpikir manusia dalam pengambilan keputusan klinis. Contoh penerapannya ada di telemedicine seperti konsultasi jarak jauh, halodoc atau ala dokter, lalu AI diagnosis kayak untuk mendeteksi penyakit seperti tumor, fraktur, melalui analisis cepat gambaran medis seperti CT scan, MRI, atau X-ray. Lalu aplikasi kesehatan personal seperti untuk mendeteksi detak jantung, nutrisi, tekanan darah, atau bisa juga Google Fit. Kemudian ada prinsip etika utama dan regulasi. Yang pertama, prinsip etika adalah fondasi untuk memastikan teknologi melayani tujuan kemanusiaan. Prinsip utama yang menjadi privasi dan kerahasiaan data yang berfokus pada perlindungan data kesehatan sensitif. Kedua, transparansi, yaitu kebutuhan untuk memahami alur keputusan AI untuk akuntabilitas profesional dan hukum. Lalu yang ketiga, dan non-diskriminasi, yakni kekhawatiran muncul bias data pelatihan yang dapat menyebabkan AI memberikan akurat atau diskriminatif pada kelompok etnis atau golongan tertentu. Lalu ada regulasi dan pedoman etika sebagai pagar hukum dan moral untuk implementasi teknologi AI. Regulasi dibagi dua, yaitu Regulasi Nasional Indonesia yang terdiri dari Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam medis yang mengatur standar interoperabilitas dan keamanan data kesehatan elektronik. Lalu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 digunakan untuk memperkuat kerangka hukum untuk layanan kesehatan termasuk aspek digital. Nomor 3, Permenkes Nomor 10 Tahun 2019 yang mengatur penyelenggaraan telemedicine. Lalu yang keempat, ada Kode Etik Kedokteran Indonesia atau KODEKI yang berupa prinsip-prinsip etika tradisional yang kini harus diimplementasikan dalam konteks layanan digital. Lalu ada Pedoman Etika Nasional yang terdiri dari WHO Guidance on Ethics and Governance for AI for Health tahun 2021 yang menekankan pada keamanan, transparansi, dan keadilan dan otonomi manusia, Human Centered Design. Nomor 2 ada OSI Prinsip 2019 untuk menyediakan AI yang inklusif, berkelanjutan, dan terpercaya. Memasuki bab 5 yaitu pembahasan, dijelaskan pada bagian pengertiannya bahwa kesehatan digital ini merupakan suatu hal yang melibatkan penggunaan teknologi dalam prosesnya, seperti telemedicine dan juga rekam medis elektronik yang mampu meningkatkan efisiensi layanan dan juga manajemen kesehatan. Sedangkan untuk AI dalam kesehatan, memanfaatkan secara khusus algoritma untuk proses mendiagnosis dan juga memprediksi, seperti dalam aplikasi Google Fit atau robot rehabilitasi. Hal ini memberi makna bahwa teknologi itu mampu untuk mentransformasi layanan kesehatan ini menjadi lebih mudah dalam hal akses dan juga akurasinya. Tetapi tentunya tetap memerlukan pemahaman etika untuk mencegah penyalahgunaan. Namun, kembali lagi, penerapan AI dan juga kesehatan digital ini tidak lepas dari berbagai jenis risiko dan juga tantangan yang mampu mengancam prinsip etika dan juga hukum yang berlaku.
Terdapat 4 poin yang terbahas. Yang pertama adalah bias data dan diskriminasi algoritma, yaitu salah satu resiko etika terbesar yang ada di sekitar kita. Jika data yang ada di dalam algoritma AI ini bersifat bias, maka keputusan AI ini akan menjadi kurang akurat dalam mendiagnosis penyakit pada kelompok minoritas karena kurangnya data yang ada dari kelompok ini yang secara langsung melanggar prinsip keadilan dan juga non-diskriminasi. Yang kedua adalah ancaman privasi dan keamanan data. Meskipun terdapat hukum yang melatar belakangi, yaitu Permenkes nomor 24 tahun 2022, volume dan sensitivitas data yang dikumpulkan oleh digital health atau kesehatan digital ini meningkatkan kemungkinan serangan cyber, di mana data PHI yang bocor bukan hanya melanggar kerahasiaan data yang ada, tetapi juga dapat merugikan pasien atau setiap individu secara sosial dan finansial. Yang ketiga adalah kurangnya regulasi dan standar etika yang seragam, di mana meskipun di Indonesia ini sudah memiliki peraturan yang mengatur tentang etika dalam kesehatan, nyatanya tetap terdapat gray area mengenai pertanggungjawaban pidana atau perdata jika robot atau AI yang digunakan dalam proses operasi ini melakukan suatu kesalahan, di mana kesenjangan regulasi ini dapat menghambat prinsip akuntabilitas dan juga transparansi terhadap pasien maupun tenaga kesehatan. Dan yang terakhir, atau yang keempat, adalah kesenjangan digital, yaitu keterbatasan akses internet, infrastruktur teknologi, dan literasi digital di daerah terpencil atau kelompok sosial ekonomi rendah akan menciptakan suatu ketidakmerataan atau ketidaksetaraan akses terhadap manfaat AI health dan juga kesehatan digital. Hal ini secara fundamental bertentangan dengan prinsip keadilan yang dapat menciptakan kesenjangan kesehatan digital di samping kesenjangan kesehatan tradisional yang sudah ada. Selanjutnya, analisis studi kasus replika dalam kerangka etika. Meskipun kasus replika ini bukan perangkat diagnosis medis, tetapi kasus replika sangat menyoroti tantangan AI dalam peran dukungan yang memiliki implikasi pada kesehatan mental. Kasus replika secara tidak langsung telah menimbulkan beberapa pelanggaran, yaitu melanggar prinsip keselamatan dan keandalan. Replika dengan tanggapannya tidak pantas secara aktif merugikan pengguna yang rentan. Hal ini membuktikan bahwa teknologi AI harus diatur ketat ketika berinteraksi dengan kesehatan mental, bahkan dalam konteks yang tampak non-medis. Kedua, ada melanggar prinsip persetujuan. Dalam kasus replika, persetujuan yang diberikan oleh pengguna mungkin tidak sepenuhnya terinformasi mengenai risiko emosional yang tinggi, apalagi jika penggunanya itu di bawah umur dan tidak mampu memberikan persetujuan yang penuh. Yang ketiga, melanggar implikasi akuntabilitas. Kasus ini memperkuat perlunya akuntabilitas pengembang. Larangan Italia menargetkan perusahaan pengembang data AI itu tujuannya untuk menggarisbawahi bahwa tanggung jawab tidak hanya ada pada pengguna akhir, tetapi juga pada mereka yang menyebarkan dan merancang sistem tersebut. Lalu ada upaya menjaga etika dan hukum dalam praktik kesehatan digital. Untuk mengatasi tantangan dan risiko ini, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh berbagai pihak. Yang pertama, meningkatkan literasi digital tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan harus mampu memahami cara kerja AI, keterbatasan, dan potensi biasnya agar tidak sepenuhnya bergantung pada output teknologi. Kedua, menjaga kerahasiaan data pasien dan platform yang aman. Yang ketiga, mengimplementasikan mekanisme transparansi, yaitu pengembang AI harus menyediakan dokumentasi yang jelas tentang cara kerja algoritma, sehingga keputusan dapat dijelaskan kepada pasien dan dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Yang keempat, mematuhi regulasi etika dan hukum yang berlaku. Setiap praktisi wajib merujuk pada Kodeki, UU Kesehatan, dan panduan internasional. Lanjut, bab ke-6 ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dan kesehatan digital dalam layanan kesehatan merupakan sebuah transformasi yang membawa potensi efisiensi diagnostik dan administrasi yang luar biasa. Namun, potensi ini harus dibarengi dengan tantangan etika dan hukum yang mendasar.
Penerapan teknologi wajib berlandaskan pada 6 prinsip etika utama, terutama keselamatan, privasi data, dan keadilan, agar tujuan utamanya, yaitu untuk menyejahterakan pasien, itu dapat tercapai. Studi kasus chatbot replika menegaskan bahwa kegagalan etis dapat mengakibatkan kerugian psikologis yang nyata. Oleh karena itu, kontrol manusia dalam proses pengambilan keputusan tetap menjadi elemen yang krusial dan tidak dapat tergantikan oleh teknologi. Nah, mengingat masih adanya gray area dalam area regulasi serta potensi risiko yang ditimbulkan oleh bias data, diperlukan tindakan kolektif dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pengembang teknologi, hingga praktisi kesehatan untuk menciptakan ekosistem digital health yang aman, adil, dan terpercaya. Untuk mengatasi permasalahan telah diidentifikasi, terdapat beberapa langkah strategis yang bisa dilakukan. Nah, pertama, pemerintah bersama lembaga hukum terkait perlu mempercepat penetapan standar hukum yang jelas mengenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata atas kesalahan yang diakibatkan oleh penggunaan AI medis, guna mengisi kekosongan regulasi yang masih ada sampai saat ini. Kedua, institusi kesehatan serta pengembang sistem AI wajib melakukan audit secara berkala terhadap dataset yang digunakan dalam pelatihan AI. Langkah ini bertujuan untuk mendeteksi dan memitigasi potensi bias data, sekaligus menjamin keadilan algoritma bagi seluruh kelompok populasi. Yang ketiga, kurikulum pendidikan bagi tenaga kesehatan perlu diperkuat dengan penambahan materi terkait etika AI dan Expandable Artificial Intelligence atau XAI. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan literasi digital tenaga kesehatan serta memastikan bahwa peran kendali dan pengambilan keputusan tetap berada di tangan manusia. Terakhir, diperlukan pengetatan standar teknis serta penerapan sanksi yang tegas dalam pengawasan pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Langkah ini bertujuan untuk menjamin kerahasiaan, integrasi data pribadi pasien, dan pemanfaatan teknologi AI di sektor kesehatan. Baik, demikian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.